Malam baik untuk orang semuanya. Salam sejahtera untuk orang semuanya. Saya sebenarnya sudah mulai ketar-ketir juga ini, karena terlalu banyak bicara juga repot ini. Jadi sebenarnya tadi saya mulai pikir-pikir ini, sebenarnya ini fokusnya itu pada orang dua ini. Karena ini namanya kampanye. Jadi siapa yang harus mendapatkan perhatian? Tapi tidak apa semua juga sudah memberi karena mereka ingin supaya mama bapak tahu bahwa apa yang sebenarnya dimiliki oleh Pak Saka dan saya, dan kita semua sudah tahu itu ya. Maka saya tidak mau lagi memperkenalkan diri, gitu. Sebenarnya sudah tahu sama Garapati waktu saya melalui independen sudah beberapa kali kita ketemu. Juga begitu Pak Saka. Jadi baik mama bapak, tiada kakak yang saya kasihi. Memang kata orang tak kenal tak disayang. Saya yakin juga mungkin ada di antara mama bapak yang belum kenalkan. Nama saya tadi untuk juga semakin memperjelas apa yang diungkapkan oleh Pak Yan tadi bahwa nama saya itu YAT Lukman Ribeiro. Panjang benar nih. YAT itu Yosef Antonius Titus Lukman Ribeiro. Jadi 3 Santo borong ini. Ya. Tadi saya di Boru, Pak penasihat tadi sudah untuk saya disuruh mama-mama di sana singgah dulu masuk di sebuah gereja namanya Gereja Antonius. Saya masuk, saya bersyukur karena gereja inilah yang dulu sekian tahun lalu mereka lumut, belum ada atapnya, belum ada sengnya, tapi itu tadi. Ya. Saya ada sedikit memberikan lebih, akhirnya sudah menjadi sebuah gereja. Saya masuk sembahyang, saya hampir menangis Bang Bapak. Yang antar saya itu seorang tua, Mama Onya, Pak Lukman masuk dulu. Saya doa, ya syukur. Sebenarnya ini juga gereja punya nama ini Santo Antonius, satu di antara 3 Santo saya. Luar biasa masyarakat Boru. Tadi mereka mengatakan Bapak di tahun 2017 kami dukung Bapak 80%, maka nanti ke depan akan lebih dari 80%. Mudah-mudahan akan pasti juga demikian. Tadi Bapak sudah dengar dari teman-teman yang lebih dahulu dari pimpinan partai sudah bicarakan. Saya tidak mau singgung lagi tentang apa yang saya sudah buat, tapi memang saya ingin untuk Balai buat lagi menjadi lebih baik. Mama Bapak bisa lihat ya, ini setelah digabungkan dengan kita melihat juga RPJMD pemerintah, kata baru yang saya ungkapkan karena akibat masa lalu yang kita sendiri nikmati bersama, kita ganti dengan kata floating maju. Baru itu kan berarti harus ada kemajuan. Maka kita sekarang buat menjadi tepat. Mari kita wujudkan floating maju yang sejahtera dan bermartabat. Itu penting. Kata sejahtera ini yang mendapatkan perhatian kami lebih. Karena kami berdua sebagai orang yang latar belakang ASN melihat kenyataan ini. Tadi sudah diungkapkan oleh orang tua bahwa Amagarapati memang dia punya kelebihan adalah di laut perikanan. Yakinlah kami akan memberikan perhatian. Tidak ada yang nanti akan mendapatkan ketinting ke apa yang lain, orang-orang pejabat. Orang-orang yang naik di atas gunung yang terada bisa berenang dapat. Kita akan membuat nanti perbaikan bersama penani dan lain sebagainya supaya kalau itu untuk nelayan, untuk perikanan, untuk mereka, bukan untuk kita yang lain. Supaya kesejahteraan meningkat. Betul tadi yang diungkapkan. Saya walaupun jauh di sana, saya tahu ikan-ikan juga ada yang harus dikirim sampai ke Jakarta. Saya memberikan perhatian perikanan itu bukan dengan membuat itu, karena saya belum jadi bupati, tapi saya memberikan modal juga, bantuan kepada perusahaan-perusahaan itu supaya mereka bisa juga menampung perikanan dari sini. Bapak juga tahu misalnya di bidang pertanian, saya sudah berusaha untuk juga membuat satu PT, yaitu namanya SPA. Tetapi ya ada macam-macam hal yang tidak betul manajemen, saya juga tegas untuk ya membuat orang itu juga jerah. Maka ini contoh-contoh sebelum saya jadi bupati, tetapi saya ingin mewujudkan supaya ada orang yang keriang, para petani yang di bidang kelapa semua hasil buminya harganya lebih meningkat, juga begitu di perikanan. Saya ke depan dengan Pak Saka sudah merumuskan bahwa hal yang terpenting yang pertama kami lakukan adalah
reformasi birokrasi. Ini sangat penting. Kenapa Mama Bapak? Semua kegiatan dalam pembangunan itu harus dilakukan melalui ASN. Kalau mereka itu sendiri kita tidak buat baik dengan mereka, ya repot. Bahkan kita harus memberi contoh. Ikan itu busuknya dari kepala, tidak dari ekor. Maka kami dua sudah punya komitmen dengan kata Laskar Ribu Ratu yang dulu ditambah sekarang Floti Maju. Itu artinya Lukman Sakarias untuk Ribu Ratu. Ini sebuah pernyataan sakral untuk menyatakan kami dua siap berkorban, menyerahkan diri untuk orang semua yang ada di Lewota. Tidak main-main Mama Bapak. Sehingga nanti kalau kami dua jadi, pintu rumah jabatan bupati atau wakil bupati ternyata dibuka. Jangan pagar tutup supaya masyarakat itu datang langsung untuk omong dengan ketora apabila kami dua salah atau keliru. Penting. Bahkan juga saya ingin ke depan itu sekali-sekali kami sidak. Orang tidak tahu tuh, ya. Ke Solor, ke Adonara, sehingga masyarakat di sana kalau mau ketemu jangan tuh menyeberang lalu ketemu, tapi kami yang menjemput bola namanya, langsung mendengar apa keinginan daripada masyarakat. Tadi yang saya ungkapkan mengenai reformasi birokrasi, kita ingin membedakan mana pegawai yang baik yang menjalankan tugas dengan benar, mana yang tidak. Tadi di bawah mereka mengeluh juga soal itu. Dia seorang ibu ASN. Bapak, kami punya perjalanan dinas hanya 1-2 hari atau 3 hari. Sekarang ini so potong semua. Tinggal hanya 1 hari jo kadenar. Padahalnya dari perjalanan dinas itu dia bisa tambah sedikit untuk maksudnya beli apa namanya itu tambahan ini apa beli ikan kah, sayur kah, sehingga keuangan itu bisa berputar. Mama-mama semua yang jualan di pasar juga bisa mendapatkan doi. Maka kita harus mengatur sedemikian rupa supaya semuanya baik adanya. Saya kadang-kadang dengan Pasaka sedih. Kok ada keluhan dari para perawat, dari ASN di pendidikan, hak-hak mereka dikurangi atau terlambat. Ini saya bilang nanti ke depan kita benahi semua, ya, supaya nanti kelihatan mana yang betul-betul menjalankan tugas, mana yang tidak. Ada reward and punishment, yaitu ada penghargaan dan sanksi. Sekarang saya dengar mereka laporan saya, Bapak, bagaimana kami di sini yang rajin, yang bagus, dengan yang rajinnya pemalas datang harusnya kantor jam berapa? 7-8 sini. Datanya jam 10 kah ini? Saya bilang tidak. Sama Jo. Maka untuk itu kita ke depan harus bedakan. Dan kami dulu harus menjadi contoh. Kemarin kegiatan-kegiatan di KPU semua, saya bilang Pasaka kita tidak boleh. Kita harus tepat hadir pada waktunya. Sehingga kita harus mulai berani memberi contoh. Sehingga kalau tidak berani contoh, udah bupati, wakil bupatinya jumpa malas. Kami juga datang terlambat. Ini harus dihilangkan. Baik Bapak-Bapak, juga saya ingin nanti ke depan, tadi berikan saya sebut, kita akan semua memperhatikan sektor-sektor ini. Baik perkebunan, pertanian, perikanan, termasuk pariwisata. Saya bilang semua hal yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah harus kita buat. Kita tahu pemerintah daerah kita bisa berbuat di luar daripada APBD yang sudah diatur dari pusat itu adalah melalui pendapatan asli daerah. Kita sekarang hanya 2 digit, hanya sekitar 40-50 miliar. Kalau ke depan kita bisa perbaiki ini semua, maka luar biasa. Dengan 3 digit kita sudah bisa merekrut juga orang tanpa kita dilarang, karena kita menggunakan anggaran sendiri. Maka peraturan daerah atau aturan yang lain yang sudah kedaluarsa, contohnya saya tadi lewat Pulau Konga, dia punya pemasukan untuk pemerintah daerah kita tuh berapa? Hanya 25 juta per tahun. Ini asli ketiga nih, mutiara loh di Pulau Konga. Ini kan sangat menjadikan. Waktu zaman Pak Jokowi dia mau mengambil alih Freeport, itu sudah ada aturan, sudah ada perjanjian kontrak. Tetapi pendekatan dan sebagainya kita juga ada kewenangan dan sebagainya.
akhirnya kita menjadi pemilik daripada Freeport. Kita punya saham sudah lebih, yang dulunya belum 51%, sekarang 51% lebih. Berarti tinggal bagaimana kemauan daripada pemerintah. Maka kami juga akan melihat peraturan-peraturan demikian yang disesuaikan. Yang belum ada kita harus buat supaya semuanya bisa mendatangkan pemasukan. Pariwisata. Orang tahu semua kalau setiap hari Jumat Agung, semua masyarakat bahkan dari Jawa bahkan luar negeri datang ke sini. Hari Kamis ikut persisaan satu balik. Coba kita menahankan mereka beberapa hari, ya, dalam bentuk macam-macam destinasi yang kita beri. Kita sudah punya kehebatan kita yaitu religius, semangat santa. Kita sekarang padukan juga adanya wisata, ada macam Lembuk Luas, adanya wisata bahari. Saya lihat sekarang belum dikelola dengan baik. Pulau Meko itu luar biasa. Saya dengar cerita dan orang memasukkan orang datang ke Pulau Meko itu mereka istirahat, turunnya itu di Lembata. Setelah itu dari Lembata mereka dengan kapal perahu semua menuju Meko. Kita tidak punya hasil. Mereka yang mendapatkan pulang juga demikian. Saya bilang sama seperti Jambu Mente di Lurahan. Bagus mereka. Tapi keluarnya kemana? Mau merah dapat untung. Ini yang saya bilang, kerbau punya susu, sapi punya nama. Jambu Mente orang yang punya namanya, yang harus adalah mau. Kita perbaiki, kita atur supaya kalau perlu kita jadikan ya namanya itu yang raw material yang keluar itu masih mentah, kita jadikan menjadi apa itu nilai tambah, yaitu adanya perubahan produk itu tidak menjadi mentah tapi setengah jadi. Dan ini kita akan mengundang mereka investor supaya kita lihat bersama. Sebenarnya kita kaya, hanya tinggal mengelolanya. Saya ingin juga ke depan namanya balai latihan kerja dibikin untuk anak-anak muda. Mereka diberikan keterampilan, diberikan sertifikat kelulusan, diberi modal juga untuk mereka bekerja. Tetapi ingat, tidak dalam bentuk hibah, tetapi dalam bentuk bergulir. Hanya kelemahan kita juga kadang-kadang adalah pada hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pendampingan. Ini kita lemah. Bagaimana kita beri modal orang, kita tidak perhatikan apa semua, ya selesai. Apalagi dalam rekrutmennya ada orang dekat. Dapat doya sudah sendiri, sudah itu yang penting saya tidak utang pemerintah. Bangkrut juga apa? Karena ini hibah. Ini yang merusak kita selama ini. Jadi mama bapak itu yang berikut. Yang penting juga saya ingin perubahan kota Larantuka. Yaitu saya ingin di tengah-tengah ibu kota Larantuka ini berdiri sebuah gunung, yaitu Gunung Indiri. Kita harus mulai memikirkan bagaimana pemekaran kota ini. Saya ingin ibu kota Larantuka nanti dia keliling gunung. Jadi tidak dari Weri sampai dengan Mokantara sampai dengan Weri, tapi dia akan keliling. Kita bisa mendapatkan juga tanah-tanah yang datar, yang rata dan sebagainya, sehingga pembangunan itu bisa menjadi lebih indah. Nah, untuk itu saya kemarin waktu ketemu dengan Pak Nani, kami ada makan bersama dengan Pak Mekeng. Contoh ini satu, Pak Mekeng sambil saya sudah mau jalan mukul, Pak Lukman ingat stadion. Beliau ingin juga melihat bakat-bakat, ya. Kita punya anak-anak muda di bidang olahraga, bisa harus secara optimal, maksimal, ya mereka gunakan. Siapa tahu mereka menjadi pemain-pemain olahraga yang betul. Maka mama bapak saya mau mengatakan, kalau kita menang, kita sudah punya dana untuk stadion yang bukan. Kenapa mereka sendiri mengenal saya? Karena ini juga dengar waktu itu. Itu berarti dananya bukan dari APBD kita, tetapi karena kita punya jaringan dari luar, dari Jakarta, maka bisa kita dapat. Sudah meringankan APBD kita. Dan saya tahu Pak Mekeng ini orang baik. Semua infrastruktur, JUD dan sebagainya beliau lakukan. Jadi kalau beliau sudah berbicara begitu, kita percaya. Maka luar biasa. Yang tadinya ETMC kita itu terima bendera dengan gagah, hebatnya, tapi kita main akhirnya di Lewoleba. Mudah-mudahan sebelum kami dua mengakhiri jabatan,
ada beberapa hal yang ingin kita wujudkan. Itu tadi yang pertama itu. Wajah Lanang Tuka tadi setelah kita mekarkan, saya ingin, karena kita adalah kota Renya, kita harus berani juga mengatakan bahwa kerajaan Lanang Tuka masa lalu, satu-satunya kerajaan Katolik di Indonesia itu adalah Lanang Tuka. Maka kita harus juga menunjukkan ya ciri khas kita itu. Saya sudah bicara dengan saya punya teman-teman donatur, dan tidak akan melalui APBD. Satu patung besar kita akan dirikan di Basira. Satu yang akan ada di atas Tanjung Gemo. Jadi kalau masuk ini semua, wah ini malah. Dan satu lagi di darat kita keluar dari gawayan tanah masuk ke Lanang Tuka, nanti di daerah apa tuh namanya itu, waktu itu ke sana itu, sebelum ke sini sebelah kanan, saya dengar itu sudah ada tanah yang diberikan kepada Kosuban, Leteloi. Kita dirikan juga sebuah patung supaya orang masuk sebelum kelihatan puri ataupun yang lain, patung Mama Renya, atau nanti kita diskusikan juga Kristus Raja. Mau begitu? Iya, supaya kelihatan. Kenapa enggak? Kita harus mengatakan kita juga adalah penduduk yang kita bisa katakan sebagai ribu ratunya Serambi Vatikan. Sehingga tadi lalu dengan keadaan itu kita bikin rapi, pariwisata bisa akan meningkat. Yang tadi saya ungkapkan, perpaduan antara religius, adat, bahari, alam dan sebagainya, kita bisa jual. Kita kaya. Tadi saya di Boru, mereka omong juga mengenai pariwisata, Pantai Rako, Pantai Oa, semua bagus. Tapi kenapa kita sulit banget? Karena itu tadi infrastrukturnya kita juga, fasilitas yang lain juga yang belum terarah. Nah, jadi kalau banyak hal yang tadi saya ungkapkan, baik yang ada di Nara, di Solo, kita di sini semua, maka ini adalah terbuka lapangan kerja. Anak-anak muda apa semua ya bisa berjuang menjadi translator, penterjemah dan lain sebagainya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan perekonomian kita ingin optimalkan. Saya lihat ya, banyak tanah-tanah kita kosong. Kita dari Nobo turun di Lebura kosong. Tanjung Bunga juga demikian. Di Otan juga di Solo, di Nara. Yang penting kita jangan malas memegang tanah. Bumi Ibu Pertiwi ini bisa menghasilkan sesuatu kepada kita kalau kita menyayangi dia. Kita akan buat contoh. Kenapa kita lihat itu kosong-kosong? Kita punya BUMD yang saya ingin lakukan kerjasama dengan BUMDes. Kita bisa menyiapkan peralatannya, dia punya pembibitannya dan pemasarannya. Jagung dalam 3 bulan sudah berhasil. Sudah berapa banyak itu kita bisa jual, menghasilkan juga baik untuk desa maupun juga di level kabupaten. Kalau sekian ribu itu kita bisa optimalkan. Itu banyak anak-anak muda, orang setengah tua yang punya keinginan bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Luar biasa. Nah, ini semua berkaitan dengan kesejahteraan. Kalau kita sejahtera, kita tidak akan buat macam-macam. Maka martabat kita akan naik. Itu sangat jelas, ada hubungannya. Maka hal-hal yang terjadi selama ini di Flores Timur yang kita Mama Bapak tahu sendiri, ya kita harapkan tidak akan ada. Saya tanya itu di pasar, Mama biasa ke pasar juga, di mobil-mobil yang berderet itu tomat. Saya tanya tomat itu berasal dari mana? Dari Maumere. Kenapa kita tidak bisa hasilkan sendiri? Berapa ton satu bulan masuk? Puluhan ton, 20 ton. Coba bayangkan kalau itu kita bisa usahakan, anak-anak muda dari lahan-lahan kosong, semua kita bisa lakukan, luar biasa. Saya bicara kemarin di Raja Mandu, kita dalam kota ini kekurangan air. Sini juga kan? Ya. Nah ini ke depan saya bilang kalau mata air yang sekarang ada di situ kurang, dan kita juga cari yang lain juga masih berat, sudah kita melakukan sumur. Kenapa kita tidak lakukan itu? Sehingga kita bisa mencukupi air minum bagi kita semua. Maka sebenarnya yang penting adalah there is a will, there is a way. Ada kemauan, ada jalan. Penting tuh niat. Maka saya rasa Mama Papa, karena ini sebentar lagi sudah mau selesai, mari kita bergandengan tangan, kita bekerja sama. Lukman dan Sakarias tidak mungkin sendiri maju. Bersama 30 anggota DPRD, kita lain juga. Ingatkan kami. Saya bilang dengan Pak Nani, saya sudah bilang, kalau kami 2 jadi, saya akan panggil anggota Dewan 30 itu duduk bersama-sama dengan saya. Ini penting. Tidak usah yang formal, yang mesti pakai resmi-resmian melalui persidangan. Kita duduk. Apa kiranya
yang akan kita bangun dan kita buat untuk Floresti tumbuh. Memang pendekatan yang macam ini kan itu perlu sehingga baik. Kita semua yang wakil rakyat dan kami semua yang diberikan kewenangan untuk kita bersama-sama membangun, kita duduk dari hati ke hati kita bicara. Saya yakin kalau kita dari hati ke hati, anggota dewan macam-macam juga, ya. Saya yakin. Yang penting ada kemauan, niat baik untuk membangun kota. Saya kira Mama Bapak, saya harus beri kesempatan Pak Saka untuk juga bicara sebagai tanda jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati orang semuanya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Yang saya hormati Pak Lukman Tribero, orang tua di Amagarapati ini yang saya hormati, beberapa orang tua yang saya kenal, terutama Pak Yanda Gomez itu guru saya. Dulu kami di Wadan kalau dengar suara Pak Yanda Gomez, lari pontang-panting, kursi juga kami tabrak. Padahal beliau tidak pernah pukul, tapi dengan suara saja kami pasti lari terbil-bil. Itu, tapi beliau pasti bangga bahwa anak muridnya juga ada di antara sekian banyak, ada yang jadi kepala dinas pendidikan, kepalanya guru-guru itu. Jadi Bapak Mama kakak adik semua juga yang saya hormati, pimpinan partai serta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Mama sekalian yang saya hormati dan saya kasih yang sempat hadir pada malam ini. Saya tidak banyak omong karena semua sudah disampaikan, tetapi kesempatan ini saya hanya menambah keyakinan saja kepada Bapak Mama sekalian bahwa saya dengan Pak Lukman ini kami pasti bisa jadi bupati dan wakil bupati. Saya mengatakan hal ini karena punya alasan. Kami lebih dari 30 tahun kerja di pemerintah. Saya 34 tahun, Pak Lukman pasti sekitar itu. Lebih dari 6 sampai 7 bupati kami dampingi. Masa kami tidak bisa jadi bupati? Kami bukan belajar mau menjadi kepala pemerintah, tapi kami sudah puluhan tahun berada di pemerintah. Kami tidak coba-coba mencetuskan program dengan idealisme yang tinggi yang belum tentu bisa dilaksanakan. Tapi kami bicara hal yang real yang bisa kita laksanakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Maka kita berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Lukman. Pertanian, perikanan. Kalau di sini Amagarapati pasti perikanan dominan. Yang ini yang kita perbaiki. Perbaiki teknologinya, perbaiki pemasarannya, baik melalui BUMD dan sebagainya, maupun kita bangun PLK jika anggaran memungkinkan. Semua ini menuju kepada efisiensi dan pemanfaatan APBD untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Kita tidak ngomong muluk-muluk dan kita tidak bentangkan program apa saja, tapi seperti ini. Kita mulai dari apa yang dimiliki oleh masyarakat. Keyakinan itu saya sampaikan karena saya sendiri sudah pernah memimpin kepala dinas itu ada 4 dinas. Pertama saya jadi kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Kedua saya pernah menjadi kepala badan kepegawaian daerah. Jadi saya bilang Pak Lukman, reformasi birokrasi harga mati untuk Flores Timur. Dan para ASN yang masih aktif percaya kepada kami. Bekerja di pemerintahan harus dengan riang gembira, tidak boleh berada dalam tekanan politik. Dan kami berjanji yang tidak pilih kami pun kami tidak akan beri hukuman. Jangan kamu datang menghadap kami terus, Pak Lukman atau saya tanya, kau kemarin pilih siapa? Kami janji bahwa kami tidak akan lakukan itu. Tidak lakukan itu. Tidak boleh bekerja dalam tekanan. Harus dengan riang gembira. Dan kita sama-sama berpikir bagaimana meningkatkan kesejahteraan aparatur pegawai. Itu baru bisa. Baru kita mulai melakukan job fit. Para pejabat eselon 2 harus dilakukan job fit ulang untuk mengetahui pantaskah orang ini menduduki jabatan tertentu. Karena jabatan itu tidak dipilih karena unsur politik yang dominan, tetapi unsur pemanfaatan sesuai dengan kemampuan orang per orang itu harus menjadi pertimbangan dasar. Baru datang ke pertimbangan politik. Politik juga penting. Soal pemerataan wilayah dan sebagainya, tetapi juga kemampuan diri pribadi harus menjadi ukuran standar. Dan itu harus melalui job fit. Bapak Mama sekalian,
Kemudian saya juga pernah menjadi kepala catatan sipil sekalipun setahun saja, tapi lebih banyak saya menjadi kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Dan pengalaman saya, buah karya saya terakhir itu adalah menyiapkan anggaran untuk membangun stadion di Lowleba yang namanya Gelora 99. Dengan keterbatasan anggaran, melakukan penghematan di sana sini untuk membangun satu stadion dengan sistem multi-years. 5 tahun sebelum Bupati selesai, resmikan satu stadion megah. Dan pada saat itu di Flores Timur sudah terima bendera di Melaka. Tapi Bupati bilang, kita bangun memang karena pasti mereka tidak bisa laksanakan dilarang Tuhan. Sehingga bola itu akan kita main di sini. Ternyata benar. Akhirnya main di Lembata. Uang habis berubah. Jadi sudah janji tadi saya Pak Mekeng mengatakan pada Pak Lukman itu di hadapan saya dan Pak Nani, kalau kamu menang, saya akan berusaha untuk stadion akan dibangun di Flores Timur dengan APBN. Masih ragu ke Bapak Mama sekalian? Masih ragu? Tidak ragu lagi toh? Kami pasti bisa jadi bupati dan wakil. Berangkat dari keluarga saya juga mohon izin ya, saya panggil saya punya istri dulu. Kasihan istri saya ini dampingi saya tapi saya tidak tampilkan dia. Jadi istri saya ini seorang ASN juga. Tugas terakhir di Inspektorat Lembata. Sarjana hukum dia. Sarjana hukum dia. Jadi saya bekerja, istri saya periksa saya, Bapak kerja baik-baik, laki pun kita pegang. Kita periksa salah, laki pun kita pegang. Karena apa? Bapak Tabi dan Mama Onang sudah menyiapkan dia orang yang sangat prinsip dalam hidup, sehingga kami juga berhasil mendidik anak-anak kami menjadi orang yang bisa berguna untuk masyarakat. Hanya ini saja perkenalan. Masih ragu Bapak Mama? Tidak ragu lagi. Percaya saya dan Pak Lukman? Jangan pilih kami karena orang nagih, tapi pilih kami karena Bapak dan Mama percaya bahwa kami mampu memimpin daerah ini. Sekian dan terima kasih.